Wes mari. Saya ini berekam nggak apa-apa sekarang? Iya. Wes rekam. Jo. Pak Alam, profesional hukum perkawinan. Betul kan, Pak? Ya tidak lah. Pak, saya mau tanya-tanya, ini kan isu mengenai poligami di Indonesia ini kan sangat, ya mungkin saat ini tinggi lah mengenai isu poligami. Nah, menurut Pak Alam sendiri mengenai poligami itu sendiri, bagaimana sih ketentuan poligami menurut hukum di Indonesia itu sendiri, Pak? Bicara poligami ya? Iya, betul. Paling senang saya. Kaum Adam itu suka sekali dengan poligami, terutama teman saya itu ada orang Nganjuk itu. Bicara poligami, kenapa sih kok laki-laki tuh selalu kepingin poligami ya? Betul. Saya pribadi, saya tidak suka. Kenapa? Satu aja kadang-kadang kita tidak adil. Kenapa harus 2, 3 dan 4? Memang dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, poligami itu diperbolehkan. Tentunya ketentuan dan syarat berlaku. Seorang laki-laki boleh melakukan poligami dengan syarat 1. Dalam pasal 56 Undang-Undang Perkawinan dikatakan syarat untuk berpoligami seorang laki-laki harus mendapatkan izin. Betul. Dari pengadilan agama. Harus mendapatkan izin. Kenyataan yang terjadi, banyak laki-laki di Indonesia itu melakukan poligami, 80% itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Salah satunya kayak nikah siri, diam-diam gitu ya, Pak? Iya, siri itu kan bahasa Arab, artinya sembunyi-sembunyi. Jadi perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Harusnya orang kawin kan disampaikan ke khalayak umum. Misalnya dia satu rumah, Pak RT datang, gerbek. Kamu siapa? Loh, saya istri dan suami. Buktinya mana? Ini buku nikah. Kalau enggak perlu buku nikah, loh kemarin kan sudah hajatan di gedung. Jadi resepsi itu menyampaikan, mengabarkan ke seluruh pihak bahwa saya sudah kawin. Kita enggak pakai bahasa nikah loh ya, kawin. Karena yang ada undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Itu tadi dikatakan poligami, mendapatkan izin dari pengadilan. Yang kedua, seorang kalau melakukan poligami syaratnya 1, bahwa istri, nah ini kaum wanita ini harus tahu ini, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Contohnya Pak? Contohnya nomor 1, bukan masak loh ya. Kalau kamu cari istri yang pintar masak, rabi karo pembantu aja. Iya, betul. Atau koki ya. 1, dalam artian menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri adalah melayani kebutuhan biologis atau nafkah batin. Tuh. Iya betul Pak, terus? Orientasi kawin kan situ. Orang kawin supaya disahkan perkawinannya menurut agama atau menurut Tuhannya dengan cara ijab kabul. Sah hubungannya. Hanya itu aja kawin tuh. Ibadah paling enak ibadah kawin. Yang kedua, seorang istri mempunyai penyakit tetap. Penyakit tetap misalnya kayak kanker gitu Pak? Kanker, terus penyakit stroke, yang tentunya tidak bisa melayani si suami. Lah, buat apa? Kalau suami, ya mohon maaf ya, buat apa punya istri gak iso lapo-lapo, gak iso digawe, gak iso melayani. Loh Pak, dulu waktu kawin kan masih sehat, sekarang sakit kenapa ditinggal? Kan begitu pertanyaan tuh. Loh kan dulu waktu sehat, lah sekarang kalau tujuan orang kawin kan ingin 1, mempunyai keturunan. Karena banyak kejadian orang poligami karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Itu salah satu syarat yang ketiga. Tapi Pak, kalau misalnya tadi kan penyakit yang tetap tidak bisa melayani suami, apakah itu juga harus meminta izin terlebih dahulu atau tanpa izin pun udah bisa menikah lagi?
atau gimana? Kalau tidak mau minta izin ke istri atau mendapatkan izin dari pengadilan agama, ya ceraikan dulu. Logikanya ya, saya tidak perlu izin, tapi tak cerai dulu. Tapi selama masih terikat dalam satu perkawinan, saya harus mendapatkan izin dari istri dan pengadilan agama. Karena masih terikat perkawinan loh. Kalau tidak kepingin mendapatkan izin, ya sudah ceraikan dulu istrinya, kawin lagi dengan yang baru. Tapi dikatakan, kok enggak wise gitu Pak? Kenapa? Dulu di saat si istri masih sehat, si istri yang membackup laki-laki ya. Yeah. Setelah si istri tidak bisa digunakan, kok berpaling ke lain body kan begitu? Karena itu berkaitan dengan syahwat. Apa itu syahwat Pak? Birahi. Birahi laki-laki yang tidak bisa dikendalikan. Oh iya. Loh, daripada dosa. Kebutuhan gitu Pak ya istilahnya. Kebutuhan pokok itu. Kebutuhan pokok. Terus Pak, tadi kan syaratnya berarti harus minta izin dulu. Terus kemudian jika si istri tidak memiliki keturunan, tidak bisa memberikan keturunan atau memiliki penyakit tetap. Nah, ketika si suami itu menikah siri atau menikah diam-diam, nah itu apakah ada akibat hukumnya nggak sih Pak? Ataukah ini misalnya nih Pak, misalnya saya nih nggak tahu nih kalau suami saya itu menikah siri diam-diam dengan orang lain. Terus suatu ketika saya mengetahui bahwa suami saya itu menikah dengan orang lain, apakah saya bisa melaporkan suami saya atau bagaimana Pak? Oke, ada dua sisi. Yang pertama kita lihat dari undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan itu dikatakan sah kalau dicatatkan. Ya, sepanjang tidak dicatatkan, logikanya berarti kan perkawinannya tidak sah. Loh Pak, kawin saya kawin siri di hadapan mudin Pak. Itu hanya hablum minallah, mengesahkan hubungan dia dengan Tuhan. Seolah-olah hubungan badannya atau kumpulnya ini tidak dosa atau tidak zina. Tapi apakah kawin hanya seperti itu? Kan tidak. Istri-istri kan tidak tiap hari ditemuin. Kalau bahasa sekarang itu istri tabungan lah. Bercabang di mana-mana Pak. Simpenan kan pada tabungan. Kalau lebih bahasanya kan istri tabungan. Padahal tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Lah kalau hanya didatangi 1 bulan sekali itu apakah sakinah? Ya, kan hanya datang tok, memenuhi kebutuhan kasih nafsu ya Pak. Nafsu apa? Kebutuhan biologisnya tok atau nafkah batin tok, selesai tinggal. Apa seperti itu konsep perkawinan? Undang-undang perkawinan tidak mengonsepkan seperti itu. Jadi apapun siri itu dilakukan secara diam-diam dan rahasia. Tapi berarti kalau secara hukum tanya enak mana posisi, tetap yang posisi yang dirugikan adalah wanita. Kenapa? Ada kaitannya, berkaitan dengan harta nanti. Kalau kawin siri punya anak, si anak tidak ada hubungan hukum dengan bapaknya, hanya ada hubungan hukum dengan ibunya. Berarti sama aja kayak nggak diakui gitu ya Pak, secara hukum? Secara hukum nggak diakui. Contoh kasusnya Majica Mukhtar dengan Mudiono. Akhirnya sampai putusan MK, dia berhak atas waris karena turunan. Tapi kan butuh pembuktian. Apakah benar ini bapaknya? Apakah benar ini anaknya? Kalau laki nggak masalah. Kalau perempuan yang susah nanti. Apalagi perkawinan yang dilakukan secara siri. Bukan siri. Apa? Karena MBA, Married by Accident. Oh, ya. Itu banyak yang blank itu setelah hamil 1 bulan dikawin. Lahir anaknya perempuan. Ya. Iya. Para orang tua tidak tahu bahwa bapaknya tidak berhak mengawinkan. Meskipun sudah dikawin. Kenapa? Anak itu ada sebelum adanya perkawinan yang sah. Berarti anak MBA itu juga hubungannya cuman punya hubungan perdata dengan ibunya aja. Kecuali kalau sudah dicatatkan perkawinannya, baru bisa. Dicatatkan perkawinannya setelah
MBA baik itu nggak apa-apa. setelah MBA maupun setelah melahirkan bisa. Itu hanya dicatatkan secara hukum. Tapi secara agamanya, andai kata anaknya perempuan, bapaknya tidak berhak untuk mengawinkan. Karena bukan nasabnya. Karena anak induk ada sebelum adanya perkawinan. Indonesia. Terus Pak, akibat hukum dari pernikahan siri itu sendiri apa? Selain apa tadi nggak punya hubungan dengan bapaknya. Ya. Nah, selain itu apa lagi? Karena tidak ada hubungan dengan bapaknya, akhirnya lari kepada waris. Okay. Apabila bapaknya meninggal, dia tidak berhak atas waris karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah anak dari bapaknya. Kenapa? Di akte dia hanya tertulis lahir dari seorang ibu. Tidak ada bapaknya, hanya seorang ibu. Berarti kalau misalnya nanti bapaknya meninggal nih, Ya. berarti si anak ini tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya itu, Pak. Betul. Cuman mendapatkan warisan dari si ibunya saja. Karena hubungan hukumnya hanya dengan ibunya, dengan bapaknya tidak ada. Oke. Makanya saya pesan untuk para wanita, kalau diajak kawin siri jangan mau. Rugi di wanitanya. Kalau nikah siri nih Pak ya, Iya. kalau misalnya cerai gitu Pak, itu tanpa ke pengadilan kan ya Pak? Apa langsung ditinggal gitu aja atau gimana? Logika hukumnya, kalau tidak ada suratnya, ngapain kita ngurus surat? Loh kan tidak ada suratnya, tidak dicatatkan. Berarti tidak pernah muncul adanya perkawinan. Kalau sudah tidak pernah ada muncul adanya perkawinan, ya nggak usah diakhiri. Tidak usah diakhiri, karena tidak pernah muncul. Oh, berarti kayak ya dianggap kayak ya nggak pernah nikah gitu ya Pak? Yes. Secara negara lah ya. Secara negara. Oke. Pak, lagi nih. Tadi kan masih belum terjawab nih Pak. Ada satu yang belum terjawab kan mengenai hukuman buat para laki-laki yang menikah secara diam-diam itu. Seorang istri mengetahui suaminya kawin siri dengan orang lain, apa langkahnya Pak? Laporkan saja ke perzinahan. 284, sepanjang Anda bisa membuktikan bahwa suami Anda dan istri-istrinya hidup satu atap. Perzinahan. Berapa Pak hukumannya Pak? Kalau boleh tahu. Nah, ini perzinahan ini ada konteks yang baru nih ya. Ada undang-undang KDRT ini juga saya polemik juga itu. Memaksa istri berhubungan badan itu diancam hukuman pidana 2 tahun. Memaksa istri berhubungan badan itu Dilindungi oleh hukum. Iya. Oh, berarti harus sesuai dengan hatinya sendiri ya Pak ya kalau mau jadi berhubungan. kalau istri enggak sepakat dipaksa, istri bisa melaporkan. Oh gitu. Ya. Di satu sisi melakukan perzinahan dengan orang lain, ancaman pidananya enggak sampai 6 bulan. Oh. Jadi bagi kaum laki-laki, kalau ngajak istrinya enggak mau, ya tetangganya aja. Karena ancaman hukumannya ya. Loh, kadang-kadang kan dilema toh. Iya betul. Loh sama istrinya, sementara undang-undang perkawinan mensyaratkan kapanpun kamu mau, loh ya toh, datangi dan layani loh. Tapi di satu sisi lain, undang-undang KDRT tujuannya bagus melindungi, tapi akhirnya jadi bumerang. Dianggap itu adalah kekerasan seksual terhadap istri. Susah. Bingung ya Pak ya. Bingung. Berarti. Makanya kalau misalnya ada seorang istri mengetahui suaminya, kita cari buktinya dulu, lapornya adalah lapor perzinahan. Berarti yang bisa dilaporkan adalah perzinahannya itu. Perzinahannya saja. Tapi kalau misalnya yang lain-lain kayak kalau misalnya kita mau melaporkan mengenai KDRT gitu ya Pak, apakah kita harus memiliki bukti visum? Atau Kembali lagi, KDRT itu harus ada hubungan keluarga. Sepanjang bukan keluarga tidak dapat dikatakan KDRT. Loh Pak, dia kan keluarga suami istri. Suami istri secara sembunyi tidak dicatatkan, berarti kan tidak diakui oleh negara kalau dia adalah pasangan suami istri. Oke Pak, ini sebenarnya kalau bahas mengenai poligami sebenarnya panjang sekali ya Pak. Tapi ini kan berhubung kita ngobrolnya ya secara singkat aja, mungkin ada pesan-pesan Pak buat teman-teman yang nonton podcast ini, buat para laki-laki atau perempuan nih, pesan untuk
yang bisa disampaikan mengenai poligami atau kerugiannya menikah siri? Kalau kerugian untuk menikah siri itu hanya pada pihak perempuan lebih banyak. Laki-laki nggak rugi. Banyak untungnya lagi-lagi. Banyak untungnya. Kapanpun dia meninggalkan bisa. Oke, kayak kucing aja Pak. Iya, dan tidak bisa digugat. Kalau kita mau gugat dasarnya apa? Wong nggak ada suratnya. Itu kalau kawin siri. Untuk poligami saya laki-laki tidak menyarankan. Kenapa? Satu aja kadang-kadang kita susah. Apalagi dua. Kalau dikatakan itu Pak 2, 3, 4, 5, hanya tidak lebih dari 1% yang menikmati hidup dengan berpoligami. Yang lainnya banyak susahnya nanti. Ribut. Dan kejadian-kejadian yang terjadi, laki-laki yang poligami di akhir hidupnya menjelang tua, rata-rata kembali kepada istri yang pertama. Istri yang pertama. Istri yang kedua itu kan taunya enak. Iya kan? Dan saya juga pikir laki-laki itu kalau sudah jadi orang berhasil terus dia ingin poligami, harusnya dia sadar bahwa wanita itu suka sama dia bukan sama fisiknya, sama duitnya saja. Duh, kalau misalnya saya orang enggak punya, bisa poligami? Gak bisa. Siapa yang mau mendekat? Enggak ada. Harusnya laki-laki juga sadar bahwa realistis ya Pak. Realistis. Wanita mau dijadikan kedua, ketiga, keempat, kelima itu karena materi. Tapi ada berapa case yang seorang wanita mau dijadikan menjadi istri ke-4, 5, 6, 7 sampai ke 10 karena status sosial. Oke. Tuh loh friends, kalau kalian dinikahi siri nih sama laki-laki jangan mau. Karena kita sendiri kan nanti yang rugi, karena seperti yang dikatakan Pak Alam tadi, kalau nikah siri nggak ada surat ya langsung ditinggal aja. Kita juga nggak dapat apa-apa juga, harta waris juga nggak dapat, anak juga nggak dapat pengakuan juga. Dan juga mengenai poligami nih, poligami juga tidak disarankan karena kita harus berlaku adil gitu ya Pak ya. Kalau tidak bisa berlaku adil, nanti ya bisalah menuntut ya Pak ya. Poligami itu last choice, pilihan terakhir. Oh, pilihan terakhir. Karena 3 syarat tadi. Si istri tidak bisa mempunyai keturunan, mempunyai cacat sakit permanen, dan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami. Itu undang-undang di perkawinan pasal 57 diatur. Oke, mungkin itu aja loh friends pembahasan kita hari ini mengenai poligami bersama Pak Alam, seorang profesional hukum perkawinan bisa dibilang seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. udah mau hadir di sini. Terima kasih. Sama-sama.